Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sudah siap belajar? Siap. Oke. Coba sebelum kita memulai pembelajaran, periksa dulu di sekitarnya ada tidak kertas atau kotoran yang mau dibuang dulu sebelum kita belajar. Sudah bersih, Nak? Oke. Perhatian. Siap. Beri salam. Sebelum kita belajar, marilah kita membaca doa bersama-sama. Doa dimulai. Doa selesai. Bagaimana keadaan hari ini, Bu? Baik. Ya. Sebelum kita belajar, kita punya kebiasaan ya tiap hari, yaitu mulai dengan literasi Al-Quran. Ya, silakan buka Al-Quran. wa yubayyinu ayatihi linnasi la'allahum yatazakkarun. Shadaqallahul azim. Siapa yang tidak hadir, Nak? Salsabila. Salsabila kenapa? Sakit. Terus? Ya, siapa lagi, Nak? Tiara. Yusuf Alpa. Terus? Jadi 4 orang ya yang tidak hadir? Ya, jadi semoga yang sakit disembuhkan secepatnya ya. Amin. Semangat semua belajar? Jadi sebelum kita belajar, saya mau dulu kita ice breaking. Sip. Ya? Sekarang kita mulai ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 1, 2, 3. Ada yang lebih? Tepuk semangat. Oke, terima kasih. Dan hari ini kita mau belajar tentang suatu proyek yang baru ya, proyek yang berkaitan dengan jurusan tak. Jurusan tak itu adalah desain permodelan informasi pembangunan ya, atau disebut teknik arsitek. Jadi itu sudah berusaha melakukan sinkronisasi antara kelas yang kita pelajari dengan mata pelajaran jurusan tak. Jadi kita mau melakukan suatu proyek yaitu desain rumah ramah lingkungan. Tepuk tangan dulu dong. Sekarang cek di HP-nya, nanti aku kirimkan di situ tes kesiapan kalian belajar tentang rumah ramah lingkungan. Ya, ikuti aturannya, Nak. Di situ kalian tinggal men-checklist, ya. Boleh kita lihat apa itu rumah ramah lingkungan? Bisa dibaca? Bisa. Coba satu orang yang baca deh. Siapa yang bisa baca? Ya, terima kasih. Apa itu rumah ramah lingkungan? Apa itu rumah ramah lingkungan atau green building adalah sebuah solusi konsep. Ini bukan hanya tentang membangun rumah dengan bahan alami, tetapi juga tentang menciptakan bangunan yang selaras dengan alam dan berkelanjutan. Oke, tujuan utamanya di rumah ramah lingkungan adalah mengurangi jejak karbon sekaligus meningkatkan kualitas hidup penghuni melalui desain yang harmonis dan dengan alam. Mengapa rumah ramah lingkungan itu merupakan solusi? Ya, rumah ramah lingkungan merupakan solusi inovatif untuk mengatasi tantangan lingkungan global. Konsep ini mengintegrasikan berbagai aspek ilmu pengetahuan untuk menciptakan dunia yang alami. Ya, kita lihat ya karbonnya, ya, ingat pencahayaan, integrasi strategis dan desain, bahan, ya, mengurangi kebutuhan AC. Ya, kemudian efisiensi energi. Ini panel surya dapat menurunkan tagihan listrik hingga 70%. Ya, itu kalau tagihan listriknya kurang, berarti hemat, ya. Jadi material dan penggunaan sumber daya. Yang pertama rumah ramah lingkungan itu penggunaannya materialnya lokal, ya, seperti bambu, kain daur ulang, yang berkelanjutan dan mengurangi jejak karbon. Kemudian konsep 3R, di situ ada pengelolaan limbahnya, ya, pengelolaan limbah dengan berbagai dengan 3 prinsip, ya, ada reduce, reuse, dan recycle untuk meminimalkan sampah. Kemampuan air hujan, ya, sistem air hujan untuk irigasi dan
kebutuhan yang lebih efisien. Ruang hijau dan ekosistem. Jadi rumah ramah lingkungan itu paru-paru modern, ya, konsepnya integrasi taman dan dinding hijau berfungsi sebagai paru-paru alami rumah sekaligus habitat untuk keanekaragaman hayati lokal. Ya. Oke. Kriteria rumah ramah lingkungan berada di bawah. Ini ada kriterianya, rancang ya. Nanti kita rancang itu, pertama itu rumahnya harus kalian rancang itu kalian di kamar ya. Kemudian penghematan biaya utilitas jangka panjang. Untuk efisiensi ekonomi, kalau misalnya kita memanfaatkan energi yang berasal dari cahaya matahari ya. Ya, ada tak? Di rumahku itu kalau malam, kalau siang ada ya lampu nyala? Ada. Kita mata nah. Ya, kita biasanya pakai lampu. Nanti kalian rancang rumah yang kalau siang hari tanpa energi listrik. Bisa ya, arsitek? Bisa. Anak semangatmu. Oke, dan arsitek itu harus semangat ya. Kita lanjut. Tentu kalau misalnya konsep rumah ramah lingkungan itu nanti sudah kita tahu, bukan lapangan pekerjaan, ya kan? Nah, coba saya tanya deh, andai kan suatu hari nanti kamu terlibat dalam suatu proyek membuat rumah ramah lingkungan, bagaimana perasaannya? Ya, senang karena kamu nanti jadi arsitek kan? Ya, ini implementasi proyek kipas. Jadi nanti kalian akan membuat prototipe, apakah itu prototipe dalam bentuk digital atau dalam bentuk rancangannya, ya. Nanti kita lihat. Kalau pertemuan pertama ini kita baru orientasi tentang pemahaman kalian bagaimana itu rumah ramah lingkungan. Contoh implementasi di proyek kipas, orientasi optimal. Ya, jadi desain rumah dengan orientasi bangunan yang tepat untuk memaksimalkan pencahayaan dan ventilasi sepanjang hari. Ya, jadi nanti kita membuat rumah sepanjang hari itu tidak perlu lagi menyalakan AC, menyalakan lampu. Nah, pemanfaatan material lokal juga. Bahannya tidak perlu yang mahal, ya. Juga kita bahannya dari lingkungan. Bahkan bahannya juga bisa diambil dari hasil olahan lingkungan. Ya. Ayo, pengolahan airnya bagaimana? Olahan air dengan dan limbah, ya efisien. Teknologi ramah lingkungan. Ya, ada ruang terbuka hijau. Jadi nanti kalian rancang bagaimana membuat prototipe rumah yang di sekitarnya ada taman-taman hijaunya. Nanti kita memilih materialnya, ada bambu, ya. Manfaat rumah ramah lingkungan dari penghuni. Ya. Oke, kita nanti lanjut kerja di LKPD ya. Siap? Siap. Mana semangatmu? Semangatku. Ada LKPD. Jadi kasih satu kelompok satu lembar kertas. Nanti kalian tulis ini buat mapping dari LKPD yang saya bagikan. Jangan lupa baca gas 6 orang ya. Ya silakan nak kerja. Ini kelompok berapa ini? Kelompok 4. Berapa orang? 6 orang. Oke.
sebisa mungkin mempertahankan habitat alami di sekitarnya. Buat terbuka hijau atau tanam hijau yang mengembun dengan keragaman hayati Sudah siap presentasi? Ya, siapa yang mau presentasi? Ya, banyak ya yang siap. Oke. Kita mulai dari kelompoknya Alvin deh. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Alvin Valentina dari kelompok 3. Saya berdiri di sini untuk mempresentasikan hasil dari kelompok saya. Yaitu apa sih itu yang dimaksud dengan rumah ramah lingkungan? Menurut saya, rumah ramah lingkungan itu sangat baik untuk dikembangkan di masa depan. Karena kenapa saya bilang hal tersebut? Dia itu rumah ramah lingkungan sangat efisien dalam waktu lama, karena kita menggunakan panel surya untuk memanfaatkan sumber energi cahaya matahari. Ya. Terus nanti tuh rumah ramah lingkungan kebanyakan ruang hijau, jadi dia rumahnya nanti sepetak kecil, terus ruangan hijau, jadi begitu Bu. Ya, oke, beri aplaus ke Alvin. Ya. Oke, good job. Ada lagi kelompok sudah yang dengar tadi konsepnya Alvina tentang rumah ramah lingkungan? Oke, ada yang mau bertanya? Saya. Wah, siapa ya? Oke, coba kita dengarkan teman tak nak bertanya ke kelompoknya Alvin. Apa saja manfaat dari memiliki rumah ramah lingkungan? Nah, manfaatnya itu tahu, dia itu yang tadi saya bilang, hemat energi, karena dia dari energi cahaya matahari turun ke energi listrik karena panel surya. Jadi dia itu nanti makin sedikit kita menggunakan listrik. Ya, jadi manfaatnya itu hemat energi. Oke, masih ada yang mau memberikan jawaban? Selain hemat energi, apa lagi nak? Iya, silakan sayang. Selain hemat energi, hemat juga biaya. Ya, hemat biaya. Oke, kita lanjut lagi di presenter berikutnya. Masih ada yang mau menjelaskan konsep rumah ramah lingkungan? Siapa? Oke, Pak Lisa. Oke, silakan nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mas Naira dari kelompok 2. Rumah ramah lingkungan atau green building bukan hanya bangunan, tapi membangun rumah dengan bahan alami dan juga alam dan berkelanjutan. Green building itu lebih bisa menghemat energi dengan adanya panel surya. Nah, dengan menghemat energi itu kita bisa menghemat biaya juga. Dengan menghemat biaya itu orang-orang yang di masa depan akan lebih menghemat pengeluarannya. Ya, oke. Ya, beri aplaus ke Valisa ya. Ya, ada pertanyaan untuk kelompoknya Valisa. Bisa menjawab ya yang lain. Mungkin bertanya nak? Iya, silahkan. Apa dampak positif dari green building? Ya, dampak positif dari green building. Ada yang menjawab? Ada yang bisa menjawab? Iya, oke. Kembali ke kelompok 2 ya. Baik, saya akan menjawab pertanyaannya. Dampak positifnya itu pengurangan emisi karbon, peningkatan kesehatan, penghematan biaya jangka panjang, nilai jual lebih tinggi, dan peningkatan kualitas hidup. Ya, oke, sepakat?
Ya, baik. Sekarang kita mau menilai kelompok berapa yang mempunyai kinerja yang terbaik. Mau tahu hasilnya? Ya, kita lihat berapa banyak bintangnya. Yang paling terbanyak bintangnya nanti saya kasih hadiah. Ya, kita lihat kelompok 2. Kita hitung ya bintangnya 17. Ya, jadi kelompok 1 17 bintang. Ya, kelompok 2. Lanjut, kelompok 3 18 bintang. 18 bintang. Nah, kelompok 4 10 13 bintang. Oke, kelompok 1 nih, kelompok 1 17. Ini kelompok 5 4 7 10 15. Oke, kita lihat siapa yang paling tertinggi bintangnya jatuh pada kelompok ini. Ya, jadi kelompok 3 dapat reward dari ibu. Berupa apa ya? Ini ibu kasih cemilan untuk kelompok 3 ya, silahkan dimakan. Oke, yang lain kita beri aplaus ke kelompok 3. Ya, baik anak-anakku sekalian, saya kira hari ini cukup ya pembelajarannya. Sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, saya mau dulu melakukan kegiatan refleksi ya. Nanti ibu siapkan kertasnya dulu ya. Tolong satu orang satu ya kertasnya. Ibu bagikan. Coba nak. Masing-masing LKPD-nya tadi dikumpul aja. Kumpul LKPD-nya nak. Bagi-bagi kertasnya. Bagi-bagi kertasnya. Satu orang satu ya. Iya. Ya, kalau kurang ada itu bagi 2 saja. Bagi 2 saja, nak. Cukup ya. Oke, silakan tuliskan. Silakan tuliskan apa manfaat dan tantangan yang kalian hadapi pada saat tadi membuat proyek mapping green building. Gimana, sudah dikerjakan refleksinya? Oke, ayo kita kumpul deh. Kumpul ya. Ya, saya mau dengarkan dulu ice breakingnya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Mana semangatmu? Oke, sebelum saya tutup anak-anakku sekalian, jadi pertemuan berikutnya kita mau mendesain rumah ramah lingkungan ya. Jadi tadi itu kita baru memahami konsep rumah ramah lingkungan ya. Jadi nanti kalian masuk ke mendesain. Jadi kalau punya laptop atau ya boleh, kalau tidak laptopnya pakai HP, kita nanti mencari berbagai literatur tentang bagaimana rumah ramah lingkungan. Nanti kita mencoba mendesain rumah lingkungan itu seperti apa ya. Baik, sebelum kita tutup, saya mau ada yang diantara kalian menyiapkan dan berdoa untuk menyelesaikan pembelajaran hari ini. Ya, siapa? Silakan nak. Perhatian. Siap. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, cukup sekian, Nak. Sama-sama doa dimulai. Tapi semua saya mau kasih komentar dulu sama ibu. Terima kasih ibu ini ya. Sudah berusaha masuk di dunia saya dunia arsitek. Ya, terima kasih banyak. Yang kalau mau ini sudah sempurna. Kalau sudah sempurna kan terus dibahas.